Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberi nikmat hidup dan dapat melanjutkan tugas kita di bumi, yaitu memperbanyak amal dan juga ibadah kepadanya. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat dan keluarganya. Yang mana semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pertama-tama sebelum saya memulai kultum, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Sayyidina Pambayun dari kelas 11 MIPA 4, absen 33. Nah, sebelum masuk materi, saya punya sedikit pantun nih. Ikan cucut berenang ke Malaysia. Pas lagi berenang, siripnya kebas. Hei remaja Islam Indonesia, kalian tahu nggak apa itu pergaulan bebas? Langsung saya jelasin aja ya. Jadi pergaulan bebas adalah tindakan atau perilaku yang menyimpang atau bahkan melewati batas dari kewajiban, tuntutan, syarat ataupun perasaan malu. Jadi di sini tuh maksudnya pergaulan bebas itu tindakan yang salah dan bahkan bisa kayak nggak mikirin rasa malunya. Jadi ibarat orang kalau udah masuk ke dalam pergaulan bebas, dia bakal lupa dengan rasa malu, kewajiban, tuntutan, syarat, ataupun yang lain-lain. Jadi ibaratnya orang beriman kalau udah masuk ke pergaulan bebas dan dia nggak kuat buat ngelawan, dia bakal tergerus dan nantinya malah bakal dia yang jadi ikut pergaulan bebas tersebut. Entah itu mulai dari lupa rasa malunya, lupa kewajibannya, lupa tuntutan-tuntutan yang harus dia jalanin dan lain-lain. Nah, efek dari pergaulan bebas ini bermacam-macam dan kebanyakan negatif. Saya bahkan belum menemukan yang positif. Mulai dari menyebarnya film porno, majalah-majalah dewasa, menghilangnya rasa malu, dan yang paling parah, seks bebas. Nah, yang lebih bahayanya lagi, pergaulan bebas udah masuk ke Indonesia. Atau bahkan sekarang udah mulai menjadi hal yang biasa di masyarakat. Contohnya kayak pacaran yang udah melebihi batas. Kayak contohnya berpegangan tangan, berpeluk-pelukan, pergi berduaan, bermesra-mesraan, pergi ke tempat yang sepi, atau bahkan yang paling parah udah mulai saling melakukan hal-hal yang belum saatnya dilakukan. Nah, untuk menghindari hal-hal yang kayak tadi saya sebutin, atau bisa dibilang menghindari terjangan dari pergaulan bebas, kita bisa memakai 5 trik ini. Yang pertama, memperdalam ilmu kita, terutama ilmu agama. Nah, kenapa saya bilang memperdalam ilmu? Karena jika kita sudah mengetahui suatu hal dan kita tahu itu negatif, kemungkinan besar kita tidak akan melakukan hal negatif tersebut, kecuali jika sangat amat terpaksa. Contoh, seseorang tidak akan mencuri jikalau dia tidak membutuhkan uang. Nah, tetapi sebelum ia mencuri, dia pasti sudah memikirkan apa saja yang akan terjadi dan apakah perbuatan itu benar atau tidak. Dia tahu bahwa mencuri adalah sebuah tindakan yang salah di mata hukum maupun di mata Allah. Tetapi mungkin dia melakukannya karena ia sedang dikejar hutang dan harus dibayar dalam waktu yang cukup singkat. Semisal ia membutuhkan uang 500.000 dalam waktu 1 jam. Nah, dia tidak akan berpikir panjang mungkin. Karena ia berpikir, jikalau aku mencari pekerjaan, akan sulit menemukan 500.000 dalam waktu 1 jam. Dan mungkin saja bosku tidak akan memberikan pinjaman terlebih dahulu. Dan akhirnya setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk mencuri. Tapi ingatlah sahabat-sahabatku, janganlah melakukan tindakan-tindakan yang kurang disukai Allah atau bahkan bisa dikategorikan buruk. Karena takutnya
kegiatan-kegiatan tersebut dapat merusak keseharian kalian, dan kegiatan-kegiatan tersebut malah bisa menjadi bagian dari diri kalian, atau bisa dibilang kalian akan melakukannya secara otomatis. Lebih tepat dan lebih jelasnya adalah mereka akan menjadi sebuah kebiasaan. Yang kedua adalah kalian harus pintar-pintar memilih teman bergaul dan juga lingkungan tempat kalian bergaul. Kenapa saya mengatakan kedua hal tersebut adalah hal yang akan berdampak terhadap kuatnya kalian menghadapi pergaulan bebas. Karena teman dan juga lingkungan tempat kalian bergaul adalah dua faktor yang paling berpengaruh menurut saya pribadi kepada pribadi kalian, kepada keseharian kalian, terhadap tata bahasa kalian dan juga lain-lain. Jadi cerdaslah dalam memilih teman dan cerdaslah dalam memposisikan diri di suatu lingkungan. Oh iya, tips yang kedua ini bukan ada maksud seperti kalian harus menjauhi teman-teman yang sudah terjangkit pergaulan bebas, tidak. Kalian bisa tetap bergaul dan berteman dengan mereka, tapi dengan syarat kalian juga harus berteman dengan orang-orang yang menurut kalian baik atau positif. Jadi antara baik dan buruk itu bisa saling berperang lah istilahnya, atau bisa dikatakan mereka akan saling dorong-mendorong yang mana yang akan menang. Dan kemungkinan besar saya yakin jika kalian adalah orang yang tak mudah terpengaruh dan dasar diri kalian adalah orang baik, maka kalian tak akan terpengaruh oleh pergaulan bebas. Nah, untuk tips yang keempat dan kelima bakal saya satuin nih, soalnya menurut saya nyambung. Jadi yang keempat dan kelima itu kalian harus pintar-pintar menjaga diri dan harus pintar-pintar mengisi waktu luang kalian. Jadi maksud menjaga diri di sini tuh kayak kalian harus menjaga diri dari hal-hal yang belum pantas kalian lihat, kayak misal majalah dewasa, situs dewasa, dan lain-lain. Dan kalian bisa mengisi waktu kalian jikalau kalian sudah terlanjur terbiasa melihat hal-hal seperti itu dengan memperbaiki diri jika menurut kalian belum versi maksimal atau menimba ilmu, dan lebih tepatnya bahasanya memperdalam ilmu kalian yang sudah kalian punya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Ikan cucut naik kuda, ternyata kudanya punya sayap. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dan jangan lupa hidup tenang bila dendam lenyap. Assalamualaikum.